kita akan memasuki kebaktian perayaan Natal Nuan Siberani Pahon Partal Lebohi. Panggilan beribadah. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kita datang saat ini untuk menghadap Tuhan, menjaga misteri kehadirannya melalui kelahirannya ke dunia ini. Kita datang dari tempat hidup dan kerja kita masing-masing dan kembali merenungkan misi kedatangannya bagi dunia ini. Untuk itu, marilah kita sambut kelahirannya. Kita syukuri keselamatan yang diberikan. Kita muliakan namanya dengan penuh sukacita. Biarlah lewat perayaan Natal ini kita diperbaharui di dalam kehidupan kita, agar kita semakin menyadari bahwa Tuhan telah mengutus kita untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Iman kita semakin diperbarui dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Kita sambut nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2. Demi nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Yaitu anakmu, Yesus Kristus, yang Ia utus untuk kami. Dia telah menyerahkan dirinya dan menjadi miskin, sehingga Ia lahir di kandang domba di Bethlehem, agar kami menjadi kaya. Kuasailah kami dan bimbinglah kami semakin mengenal kasih yang dinyatakan oleh-Mu. Amin. Jemaat kita silakan kembali.
Mulia Tuhan, Bisia Boginon Saudo Dulani Natinati nami Ima Dinalaho Maguningot di hati tubung nagabe perayaan Natal hubungan nami Boginon hubungan panggung ponggok separtan naik pongin buru bere do tiga bere nadong di kota pada Tuhan. Sapari nasida le Tuhan, jala abdo nasida menguruhon yaka keluarga nasida binalaho manulahon perayaan Natal nasida. Jala di tengah-tengah di perayaan oleh Tuhan naik gondol di hari harami. Hatam na ujak di hari boginon na dililit di panitia Natal. Asa pomali Tuhan nama Tuhan kira rohanami jalu asa makite hatami nama sarina ihami di boginon parpasu-pasu jala dapotan siat masih di rohani mahani al-holong rohami dan hami saludna jala parpasu-pasu rohani di bagasan umat nani atau wali Tuhan Tapta hukma bisu partimotoan asa boin hari mapalat kusi jala pamulah di tonga-tonga di ngurung nami dan masa dasar. Oleh hadirat Tuhan, maafkan Yesus Kristus memarkannya kami berdoa. Amin. Mulai pada tahun ini kami Au memperdita J Manduru di bagasan tahun di lewat Tuhani di dalam Manduruhon kuliah nadong di gereja Metodis Petra di Situadon rap dohot burba di dalam walak nagari tempatku melayani di Sion kami di tongan-tongan di kuliah Metodis pada Situadon Dr. Dove Mardiga Jala Masifo Asa Praktika di bagasan kolom di Tuhanta di dalam Mardiga atau laut Tuhani. Jadi boleh harimah di pasar tahu Tuhani di bagasan tahunon pasahat Tuhanta di Tuhanta nagari jaminan diminat. Mau harimah di Manitia, mau harimah di Tuhanta di hari Natal. Harta di harta na dilehon dihita ima siang Ibrani akan Heber di Biblu 10 ayat sada dalam bahasa Indonesia Ibrani pasal 13 ayat 1 ini dikatakan begini, peliharalah kasih bersaudara. Peliharalah kasih bersaudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di masa-masa sekarang, di zaman ini, masa ini telah kehilangan cenderung hilangnya rasa persaudaraan kita. Kenapa ini bisa kita katakan mulai ada kecenderungan bahwa persahabatan di dalam persaudaraan yang utuh telah dinodai, dicederai di dalam berbagai-bagai perkumpulan-perkumpulan yang bisa menjadi pecahan-pecahan kecil. Baik itu di zaman sekarang ada itu kelompok-kelompok yang liberal, ada juga kelompok-kelompok yang mungkin sangat konservatif mempertahankan ide-ide awal, prinsip-prinsip hidupnya. Bahkan ada juga Bapak Ibu di Hamua kelompok-kelompok yang telah merusak paling tidak, yang mulai mengganggu nilai persaudaraan kita di zaman sekarang ini adalah ada aliran arus utama dikatakan, apalagi di dalam gereja dibedakan berbagai denominasi. Ada yang pro konstitusi, ada yang kontra, dan itu dibawakan kepada satu kelompok
untuk memecah, memisahkan yang namanya arti sebuah persaudaraan. Dan itu terjadi di zaman kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Muncul rasa kemandirian yang terlalu ditekankan. Mungkin tadi lalu seolah-olah kita itu mau otonom, mau berdiri sendiri, mau berdikari, mau mandiri yang tak perlu orang lain menolong, tak butuh aku orang lain. Yang lalu ke masa-masa pandemi, memang akhirnya ketika orang mengisolasi dirinya masing-masing oleh karena kelompok-kelompok yang liberal, yang konservatif tadi, yang katanya arus utama denominasi bagi gereja-gereja, akhirnya kita ini saling membuat kotak-kotak kita, tembok-tembok kita hidup di dalam dan di balik kotak dan tembok itu, sehingga tak ada kita masalah doa mata. Kita anggap kita ini kan berbeda dengan mereka. Kelompok kita ini kan tidak seperti mereka. Punguan kita ini kan yang punguan kita ini loh. Orang membawa masing-masing dari apa yang dia pikir kelompoknya yang cukup untuk dirinya sendiri. Bahkan lebih kejamnya lagi, dia menutup dirinya untuk orang lain. Itu di zaman kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangankan itu, nilai persaudaraan, karena ini yang mau diminta di dalam tema kita malam hari ini. Peliharalah kasih persaudaraan, katanya. Persaudaraan yang seperti apa yang mau kita pelihara pada malam hari ini, yang menjadi renungan kita untuk kita di dalam dia ketemu tatapu mobil, hubungan punah, hubungan bangun pongkok sifat tanur dan bumi. Persaudaraan seperti apa yang mau pelihara? Karena untuk membangun sebuah persaudaraan dibutuhkan satu komitmen. Pasalnya hidup penasihat ini 20 halaman kedua panitia lama. Kita harus satu pikiran, satu roha, sisa roha. Saudara kita mengulang dan marah-marah. Mulut marah-marah kita di dalam mengulang angka bulan tetap mobil muata dan warna pena marah-marah. Go roha di sini, go keinginan. Jadi kemungkinan hubungan kelompok ini akan terpecah karena masing-masing akan membawa dirinya, orang lain itu tidak sama seperti mereka. Tahu asing dua hutanku dan sarupa, di mana aku dibesarkan, aku beda dengan kalian. Aku ini berbeda, pengetahuan, pendidikan, kelas sosial berbeda dengan kelompok kalian. Itu adalah gejala di zaman sekarang yang dibarengi dengan itu media sosial yang memperburuk keadaan kita. Begitu banyaknya gadget, begitu banyaknya media sosial yang mulai mengganggu persaudaraan yang sebatas semu. Parsowan aduh kira-kira pardunanon, persaudaraan nina. Padahal sebenarnya kita hidup di dalam dunia maya, dunia semu, yang kita katakan mereka adalah saudaraku, yang kita katakan mereka yang like, yang menyukai komentar, yang memberikan komentar, yang like apa yang kita posting. Bagi zaman sekarang itulah saudaraku. Bagi yang tidak, oh bukan saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita akan membangun seperti yang kita pikirkan? Karena kita satu kelompok, kita satu bangsa. Apakah hanya sebatas karena kami beret, kami iba beret? Apakah sebatas karena di sana ada gula-gula, di sini buru? Apakah ini yang disebut persaudaraan yang mau dibangun? Apakah hanya sebatas kelompok-kelompok tertentu itu bagi pengurus, ya penguruslah, bagi anggota, ya anggota biasa? Apakah persaudaraan yang sebatas seperti itu kah yang diminta dan yang mau kita bangun?
Karena persaudaraan itu harus diperhatikan. Persaudaraan itu tidak bisa muncul langsung dari yang itu harus harus dicobakan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan mereka. Lalu dari kampung ini dengan kampung yang satu, walaupun satu kita, bagaimana kita mulai mengenalkan diri dan mengenal mereka, itu juga harus dibantu. Dan kedua, sebelumnya isi doa kaki beri, isi doa kaberi, isi doa mulai akar bulan-bulan, ini dia akar bulan. Tidak mungkin kita bisa bilang lain. Kalau kita bilang itu berarti kita belum membangun hubungan persaudaraan dengan mereka. Itu makanya persaudaraan antara keluarga kita dalam famili, naikot pada ujung perantau yang kita sebut dengan persaudaraan. Itu harus dibangun dari rasa, lalu kita bangun diamnya, kemudian kita buat tutupnya, atapnya, lalu tinggallah kita di dalam rumah itu persaudaraan. Nanti beda-beda masing-masing makanan ini, walaupun masing-masing utama, walaupun berbeda-beda, itu tidak ada lagi. Berada dalam satu rumah, apalagi dalam nama kita malam hari ini, berada dalam satu rumah, dalam rumah hubungan padu pokok sifat tangan. Ini harus dibantu. Saya baca tadi melalui perayaan Natal Perdana, praktik perdana untuk mata hukum kita ini yang pertama yang kita yang kedua ya. Artinya ini adalah awalnya untuk satu hubungan besar. Tapi apakah yang mau kita bangun persaudaraan punya tujuan yang sama, serahim, sauruan, sepikiran, satu hati sama. Hendaklah kita jadikan kasih persaudaraan. Hendaklah kita jadikan kasih menjadi landasan dalam mempergerak apa yang mau kita urus dalam kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kasih persaudaraan itu harus kita ikat dulu dengan satu kata yang unik itu, kasih. Oh, jadi sebenarnya kasih itu katanya adalah kasih bahasa surgawi itu. Tidak ada bahasa dunia ini yang pernah menawarkan kata kasih. Kasih yang diberikan oleh surga itu adalah bahasa surga. Jadi kalau kita ingin membangun satu persaudaraan, harus didikan. Naik ke diraham doi, naik hidup holong. Kasih itu apa? Kalau firman Tuhan katakan, Allah itu adalah kasih, Tuhan itu yang kasih. Kalau Tuhan adalah kasih, maka persaudaraan itu harus diikat di dalam Tuhan. Kalau diikat di dalam Tuhan, semua agama yang berbicara tentang kasih, tidak ada agama satupun di bumi ini yang tidak berintikan yang disebut kasih, karena sudah sepakat bahwa hanya Tuhan di dalam surgawi itulah yang menawarkan bahasa kasih. Dunia tidak menawarkan kasih itu. Jadi kasih itu pasti akan membuat orang membentuk yang istilahnya tak nama pedagagi, filosofi, falsafah kita. Mungkin kasih itulah yang membentuk natal ini tak tulung saujulan misalnya tempat yang lebih tinggi. Artinya ketika kita berbicara kasih, maka kita harus mengartikan itu kita berbicara tentang Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka Alkitab kita ini telah menawarkan apa itu kasih. Sampai kata
Adulaling anilupolo, adulaling natadok kasih. Sampai-sampai kita sebut ada kasih agape, ada philia, ada eros dalam konteks kekristenan kita. Nah, sebelum sampai kepada kasih itu, ternyata dunia ini tidak memiliki kasih yang dimiliki Allah. Kasih agape itu katanya karena dia mau dengan kasihnya turun ke bumi ini untuk memberikan kesempatan kelepasan dalam dosa. Tapi sebelum sampai saat usia kita diingatkan kembali, bumi ini mencoba menafsirkan kasih Tuhan itu dengan kasih pilihannya, kasih persaudaraannya, kasih antara sesama, kasih Bolheata Biki Bila Dia itu menunjukkan dalam bahasa terjemahan Indonesia adalah kasih persaudaraan yang dasar katanya dari bahasa Yunani. Nah, oke, kita mau katakan kalau begitu, apakah kita punya tujuan yang sama di bagasan pengumuman Nasarupa? Kita punya ide yang sama, pikiran yang sama, maka harus diikat di dalam kasih. Berarti Tuhan ada di dalamnya. Kalau ada Tuhan di dalamnya, kita tidak lagi mengutamakan kepentingan kelompokku, kepentingan grupku. Kita tidak lagi mengutamakan kepentingan karena nasa hobi rohani, lomo rohani makai, kelompok pahitadah. Ada begitu dalam kelompok-kelompok karena mereka satu, punya hobi yang sama. Ada juga di antara mereka yang mempunyai minat yang sama, akan nama rede, kurmanian, akan nama mui suara, nama saya suara dua, suara tuba, sama kami marpokal rumah. Jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok seperti itu kalau sudah dibangun di dalam kasih persaudaraan yang utuh tadi. Semua sudah menjadi hilang. Yang menatap ini, hendaklah kita jadikan kasih menjadi landasan dalam mempererat tali persaudaraan. Di dalam mempererat tali persaudaraan, Bapak Ibu, itu mempunyai beberapa persoalan baru. Terkadang orang menjadi munafik, pura-pura baik di dalam orang lain, pura-pura dia menjadi baik untuk saudaranya karena dia punya kepentingan untuk itu. Malah selain itu pun, Bapak Ibu, kita juga bisa mengasihi seseorang dengan alasan bersaudara karena kita menjadi orang yang pengecut di dalam Tuhan. Jadi jangan mau menjadi seorang pengecut di dalam Tuhan ketika kita hendak menunjukkan bagaimana kita individu dalam bersaudara. Maksudnya apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dihamu amat berhina. Kita nggak akan bisa mengasihi sesama kita. Kita nggak akan bisa mengasihi seseorang ketika kita lebih takut pada mereka daripada Tuhan. Artinya begini, nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita lebih takut kepada orang lain, kepada sesama kita. Kita takut disingkirkan, kita takut dipabuli, kita takut dibedakan. Jadi orang-orang yang menjadi penakut di dalam hidupnya kepada orang lain, bukan kepada Tuhan, maka itu juga yang akan menghambat sebuah ikatan persaudaraan. Jadi jangan kita bermimpi bisa mengasihi saudara kita yang lain, hampir muslim, hampir saudara Kristen dan dua, atau siapa orang. Tidak mungkin kita bisa mengasihi mereka sebagai saudara kalau kita tidak saling mengasihi dalam hubungan kita ini. Dimulai dari hubungan kita inilah, maka kita akan menjadi kesaksian bagi dunia luar. Kau adalah milik Tuhan, mengandalkan kasih Tuhan dalam persaudaraan. Saya di rumah ini, saya dimaklumi Tuhan, tamahu di bawah semua rumah pengumpulan sepakat berborgir, dan semua orang-orang yang berada di dalamnya diberkati oleh Tuhan, dan diurus kita tahu dan dapat sumber, para pengetahuan dan Allah urusin atau urusan di rumah kami. Amin. Matanya Maria. Terima kasih Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan untuk renungan kami malam hari ini.
percaya Tuhan pasti akan menguatkan saudara-saudara kami di dalam hubungan, di dalam kegiatan, di dalam persekutuan mereka, sehingga hubungan penghubung sifat tanggung dan konkret pada malam kami yang merayakan Natal peringatan kelahiranmu itu, mereka tetap mengikat tali persaudaraan mereka. Tuhan yang menjadikan dasar mereka untuk melakukan kegiatan hubungan mereka. Biarlah mereka sehati sepikir, mereka satu dan tujuan untuk memuliakan Tuhan selalu. Terima kasih Bapak. Lanjutan dari proyek Natal ini, biarlah Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1-2 yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan sambil mengumpulkan persembahan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.